Ada yang ciri pertama. Jadi tanda pertama, kiamat kubra itu akan terjadi diawali dengan peristiwa tulu al-syamsi maghribiha, terbitnya matahari di arah barat. Jadi terbitnya bukan lagi di arah timur, yang saat ini terbit di arah timur, tenggelam di arah barat. Tapi akan ada masa dan waktu yang dimana matahari tidak lagi terbit di arah timur, tapi justru terbit di arah barat. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas peristiwa itu terjadi sebelum kiamat kubra terjadi, sebelum kiamat kubra itu tiba. Karena kiamat kubra la taqumu sa'ata la ya'lamuha illa hu, tiada ada seorang pun yang mengetahui kapan pastinya akan peristiwa dan kejadiannya illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ma'lum, hadisul Jibril, bainama kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, in ada rajulun syadidu bayad al-thiyab wa syadidu sawad al-sa'ad la yuraqib athar al-samad. Faja'a asnada rukbata ila rukbata Rasulillah thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala an tashhada an la ilaha illallah ila akhirih. Qala sadaq. Qala Umar ajibna yas'alu wa yusaddiqu. Thumma qala ya Muhammad akhbirni anil iman. Dijawab, thumma akhbirni anil ihsan. Dijawab, thumma akhbirni mata sa'ah, kapan kiamat itu tiba. Qala al-mas'ulu anha bi'adada min as-sa'il. Ini jawaban Rasul. Ketika ditanya tentang Islam dijawab, ketika ditanya tentang iman dijawab, ketika ditanya tentang ihsan pun dijawab. Tapi ketika Rasulullah ditanya tentang kapan kiamat itu terjadi, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'adada min as-sa'il. Kalau kita terjemahkan yang bertanya saja tentang kapan kiamat itu tiba, apalagi yang ditakuti. Sebab yang bertanya tidak lain dan tidak bukan Jibril. Sebagaimana di akhir hadis Rasulullah katakan, wahai Umar, tahukah tahu siapa yang barusan datang? Umar berkata, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Malah kalau Rasul bersabda, ada Jibril, ada Jibril alim. Yang barusan datang itu Jibril, datang mengajarkan agama Islam kepada kalian. Nah, Jibril saja tidak tahu kapan kiamat itu tiba, maka kata Rasulullah, apalagi aku yang ditanya. La ya'lamuha illa hu, tiada ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin ukhbiruka an amaratiha, tapi kata Rasul, aku hanya bisa memberitahukan tentang tanda-tandanya. Itu ada tandanya. Tapi dalam membaca ungkapan kinayah majaz antara hukum walidain, bahwa akan terjadi banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Orang tua yang seharusnya dihormati, dimuliakan, tapi dijadikan budak oleh anaknya. Itu ungkapan kata ulama kata hukum. Banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam hadis yang lain Rasul katakan, la taqumu sa'ah, tidaklah terjadinya kiamat itu hatta tarawkan ayat, sampai engkau mendapati ada 10 tanda-tandanya. Satu di antaranya tulu asyam min maghribiha, terbitnya matahari di arah barat. Maka sebelum itu terjadi, kasih bertaubat. Hadis yang kita pernah kaji, pernah kita kaji hadis ini. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bil-nahar liyatuba musi'an lail hatta tatba'a syamsi maghribiha. Itu akhir hadis. Allah wasata yabsutu, membentangkan, membuka dengan lebar, artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita hamba-hambanya yang telah melakukan dosa di malam hari untuk bertobat di pagi hari.
Dan Allah juga membuka kesempatan waktu seluas-luasnya untuk bertobat bagi hamba-hambanya yang telah melakukan dosa dan kesalahan di siang hari untuk bertobat di malam hari. Artinya 24 jam kesempatan itu Allah berikan kepada kita untuk bertobat. Tapi ingat, ada batasan waktunya. Hadis menyebutkan hatta tatlu'a syamsul maghribiha. Dan itu berlaku dan diperuntukkan bagi kita. Kita punya kesempatan sampai kapan? Saat tiba waktu di mana matahari bakal terbit di arah barat nanti. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang mengangkat bangun lambat, geger nantinya matahari terbit di arah barat. Maka bangun lambat, bahkan kadang-kadang ada kesempatan untuk bertobat. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa fil ashar hum yastaghfirun. Itu orang-orang yang bertakwa yang menjadi calon penghuni surga yang dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Cirinya, tandanya satu di antaranya di waktu sahur mereka beristighfar. Maka kata ulama, ampun sebanyak-banyaknya kita memohon ampun kepada Allah menjelang waktu subuh tiba. Andai nantinya matahari terbit di arah barat, kita sudah beristighfar kepada Allah. Makanya banyak istighfar itu sebelum waktu subuh tiba. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Itu ciri tandanya kata Allah dalam Al-Quran. Di waktu menjelang subuh tiba mereka beristighfar sebanyak-banyaknya. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan kecuali dengan istighfar kepada Allah. Andai di pagi harinya matahari terbit di arah barat, dia sudah beristighfar kepada Allah. Tapi amun bangun lambat, orang heboh, ini hanya ribut lebih baiknya matahari terbit di arah barat. Anda memohon ampun, lambat sudah. Sebab dalam hadis hatta tatlu'a syamsul maghribiha. Ketika itu tiba, sudah baru taubat masjid. Itu taubat tertentukan untuknya. Kadang awal lagi memohon ampun kepada Allah. Itu ibarat kisah yang dipisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fir'aun itu kan hendak bertaubat. Hendak bertaubat sudah Fir'aun itu sadar dengan kesalahannya, mengaku sebagai Tuhan. Saat Allah menggelapkan, hanya mau mengakui kesalahan, ada bertobat karena awal lagi sumpah sudah untungnya disumpali oleh para malaikat. Dalam kitab tafsir disebutkan anak bertobat karena awal lagi, artinya ada batas waktu kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Maka dalam Al-Quran Allah perintahkan itu jangan kita tunda-tunda kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Allah. Bersegeralah. Sari'u, bergegaslah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Maka kita tidak boleh menunda-nundanya untuk memohon ampun. Setiap hari kita memohon ampun kepada Allah. Dan itu Rasul ajarkan. Padahal Rasul maksud dari kesalahan jadikan surga sudah dijanjikan, tapi kenapa banyak beristighfar kepada Allah? Itu takliman wa tarbiyatan li ummati, mengajarkan kepada kita umatnya. Kalau Rasul maksud terjaga dan pelihara amal kita, banyak dosanya. Makanya logikanya kalau Rasul saja yang terbebaskan dan terpeliharakan, dijagakan oleh Allah daripada dosa, banyak bermohon ampun kepada Allah. Bimbabil Allah. Itu kalau kita bahasakan lebih utama, kita bahasakan sering kita dengarkan terbacakan bahasa yang sedemikian oleh para ulama. Bimbabil Allah, lebih utama lagi seharusnya dengan kita banyak untuk bermohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita banyak dosanya. Ya ayuhan nas, kata Rasul, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, mohonlah ampunan atas dosa dan kesalahan kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yawmi mi'ata marrah wa fi riwayat 70 marrah. Sebab aku, kata Rasul, bermohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100. Riwayat lain 70.
Ulama menyebutkan la bayatil adad wa innama bayatil takfir. Jadi jangan kita fokuskan hanya dengan jumlah bilangan 100, jangan kita fokuskan hanya dengan bilangan 70, tidak. Tapi kata ulama ini semua bayan menjelaskan takfir bahwa Rasulullah bermohon ampun itu banyak, sebanyak-banyaknya dianjurkan. Jadi jangan hanya 70 ataupun 100. Karena bukan ada, bukan jumlah, bukan bilangannya, tapi di situ menunjukkan begitu banyak Rasulullah memohon ampun kepada Allah, maka kita harus lebih banyak. Kenapa? Karena banyak dosanya. Sebelum waktu itu terlambat, sebelum waktu taubat terlambat, satu tandanya bahwa Ansyab bin Maghribiha, matahari akan terbit nanti di arah barat. Jangan malawar kuringin. Ini baru jam 7. Kayak apa? Dapat obat sudah. Bahkan kalau kita lihat banyak musibah ataupun bencana atau azab Allah turunkan itu menjelang subuh. Ya, dalam Al-Quran bagaimana Allah memisahkan tentang azab dan siksaan dari Lut. Itu kan disuruh Nabi Lut dengan pengikutnya keluar dari kampung halaman, keluar menjauh, sebab Allah akan turunkan bala ini di sini. Segera